Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar film dan tahapan produksi film. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir sebentar. Kan biasanya nih kita hampir setiap hari nonton film kan, kayak apalagi sekarang yang lagi viral-viral. Pasti kalian nonton kan Asmara Gen Z. Nah, kita itu kadang nonton film lewat entah di bioskop, habis itu di platform digital kayak YouTube atau aplikasi video yang gitu kan. Nah, kita tuh seringnya kayak cuma sekedar nonton aja, kita menikmati ceritanya, filmnya gitu, kayak ikut baper, ikut ketawa, kadang sedih gitu kan, terus kadang bahagia atau nangis. Tapi jarang banget kita tuh mikir kayak sebenarnya film ini dibuatnya gimana sih. Kadang mikir tuh simpel, oh mungkin cuma kayak ngerekam biasa doang kali ya, kayak buat video biasa gitu. Padahal sebenarnya udah banyak banget tahap-tahapannya. Bahkan untuk film yang durasinya sekitar 10-15 menit, itu juga bisa pembuatannya itu sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Nah, jadi di sini saya akan jelasin mulai dari konsep lalu tahap-tahapannya. Kita ke konsep dasar film dulu ya. Slide berikutnya. Apa itu konsep dasar film? Jadi teman-teman, film itu pada dasarnya adalah media komunikasi yang menyampaikan cerita lewat gambar bergerak dan suara. Menurut Bordwell dan Thompson dalam kajian film, film itu bukan sekedar hiburan saja, tapi juga bentuk seni dan cara menyampaikan makna penonton. Jadi kita tuh nonton film bukan hanya menonton saja, tapi di film tersebut pasti ada makna tersembunyi di dalam film tersebut gitu. Terus kan kadang juga di film tersebut suka ada hiburan-hiburan gitu. Nah, artinya film itu bisa menyampaikan pesan tertentu ke penonton. Misalnya film tentang kesehatan mental bisa membuat kita peka terhadap orang yang mengalami depresi atau anxiety tersebut gitu. Film tentang keluarga bisa bikin kita sadar pentingnya hubungan kita sebagai anak dengan orang tua. Bahkan kadang film bisa mengubah cara kita melihat suatu masalah. Jadi sebenarnya film itu bukan cuma tontonan biasa saja, tapi bisa jadi cerminan kehidupan bagi kita semua. Bahkan bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Nah, yang tadi kan kita udah selesai nih tentang konsep dasar film. Sekarang selanjutnya, kalau dilihat lebih dalam, film itu punya beberapa konsep penting. Yang pertama, salah satunya ini film sebagai media audio visual. Film menggabungkan dua hal utama, yaitu visual dan audio. Visual itu apa? Apa yang kita lihat, contohnya kayak gambar di film tersebut, terus warna, ekspresi, dan setting. Kalau audio, apa yang kita dengar? Contohnya dialog, musik, efek suara. Gabungan keduanya bikin pesan dalam film lebih kuat dibanding cuma teks atau suara aja. Gitu. Kedua unsur ini itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Coba bayangin, kalau ada adegan sedih tanpa musik, emang bakal terasa? Kalau bisa, emang vibes-nya bakal terasa menyedihkan gitu, sedih gitu dia? Ya, pasti bakal kayak menonton aja gitu, Menonton kan? musik ya. Ya. Nah, jadi itu fungsi audio. Biar kayak vibes-nya itu bisa vibes-nya bisa Lebih menarik, lebih menyentuh kalau sampai di
film yang sedih gitu, ada musik sedih, mungkin kayak lebih kena ke para penonton gitu. Iya gitu, betul. Dan ekspresi juga kan, ekspresi itu mempengaruhi film tersebut juga, film tersebut. Contoh misal ekspresinya sedih, ya berarti kita bukannya kayak sedih nangis gitu, nggak cuma diem aja. Iya betul. Terus ada juga kalau misalnya ada adegan yang tegang gitu, tapi tanpa efek suara, rasanya kayak kurang kayak bikin menegangkan gitu gak sih? Kayak jadi biasa aja, nggak kaget kitanya ya kan? Iya, yang paling kurang horor tuh ya, kayak square kalau kayak jump square itu kalau detik jump square itu kayak misalnya apa? Kayak musik juga, Iya. maksudnya kayak gini. Iya lah itu. Nah itu fungsinya audio di film, jadi biar lebih ada biar hidup, jadi biar kayak kalau misal adegan itu tegang ya ada suara efek yang suara-suara yang menegangkan, biar kita juga kaget. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam film. Supaya film bisa tersampaikan lebih baik dan lebih hidup, ada beberapa unsur penting nih. Yang pertama itu naratif, cerita. Ini itu inti dari film. Isinya ada alur, tokoh ini juga penting ya. Terus konflik sampai penyelesaian. Misalnya ada masalah, terus berkembang, kemudian mencapai puncaknya, terus selesai. Contoh yang relate ini masih bagian naratif ya, cerita. Film tentang siswa yang merasa tertekan di sekolah. Dia mulai stres, hampir menyerah, lalu menemukan cara untuk bangkit. Nah, tanpa alur yang jelas, penonton bisa bingung dan kehilangan minat. Gitu. Jadi bagian itu penting ya. Kemudian ada sinematografi. Sinematografi itu bukan cuma soal kayak ngerekam, misalnya kita lagi buat video, lagi ada adegan, terus kita ya udah cuma ngerekam pakai kamera terus biasa aja gitu, kayak cuma diem aja, itu nggak gitu ya. Tapi bagaimana cara kamera menyampaikan makna? Contohnya kalau close up, berarti fokus ke wajah kan, itu bisa kayak menunjukkan emosi. Terus long shot menunjukkan lingkungan, kayak memberi konteks. Terus ada juga high angle, itu karakter terlihat lemah. Terus ada low angle, karakter terlihat kuat atau dominan. Nah terus di sini juga cara kamera melihat cerita, termasuk ada angle kan, seluruh pengambilan gambar, terus framing, komposisi gambar, ada lighting juga, pencahayaan juga yang penting. Masa kalau nggak ada pencahayaan bisa kayak gelap terus, nanti orangnya nggak kelihatan dong. Nah ini yang bikin suasana film terasa misalnya kayak tegang, sedih, atau santai gitu. Jadi posisi kamera itu bisa mempengaruhi bagaimana penonton melihat karakter. Kemudian ada noise and scene. Ada noise and scene ya, yang 3. Noise and scene adalah semua yang terlihat di dalam frame, setting, ada setting, ada kostum, ada ekspresi aktor, kemudian ada properti. Ini penting banget karena bisa menggambarkan karakter di film tersebut atau situasi tanpa harus dijelaskan lewat dialog. Contohnya ya, contoh sederhananya. Karakter pakai baju kusam, ruangannya terus gelap, kemudian ekspresinya tuh kayak lelah gitu, capek. Nah tanpa dialog pun kita bisa tahu kan kalau misalnya orang tersebut tuh, si aktor tersebut tuh lagi kenapa gitu, lagi kenapa? Depresi mungkin? Ya, depresi. Jadi ini tuh sangat mempengaruhi ya kostum juga. Jadi dari kostum itu kita bisa menebak ya film apa gitu ini gitu kan. Iya. Terus tanpa dijelasin juga tahu gitu si aktor ini tuh lagi
ngapain dan kenapa, misalnya kayak tadi kan kusut terus sama kayak mukanya lelah gitu kan, berarti kayak depresi gitu kan. Kayak selama bulannya orang cocok-cocokan Iya. cocokan cantik, dia lagi gila. Iya, ya seperti itu. Jadi visual itu bisa bercerita tanpa harus banyak kata. Terus slide selanjutnya ada audio suara. Audio suara itu terdiri dari dialog, musik latar, dan efek suara. Suara sering dipakai untuk memperkuat emosi. Misalnya musik sedih di adegan haru. Misalnya kayak suara hujan, kan kesana tuh kayak sedih, galau gitu. Terus musik cepat kayak kesana tuh tegang gitu. Kemudian ada suara seni, bisa bikin suasana kayak jadi lebih dalam. Bahkan kadang suara bisa lebih kuat dalam membangun emosi dibanding gambar. Jadi bisa kayak gambarnya, ya udah gambarnya contoh kayak orang lagi ngelamun. Kalau nggak ada suaranya kan kayak kurang kelihatan kayak galau sedihnya gitu. Kalau misalnya ada suaranya itu lebih terasa hidup dan lebih kita juga tahu kalau misalnya dia lagi galau gitu. Kemudian selanjutnya ada editing. Editing itu proses menyusun potongan gambar jadi satu kesatuan cerita. Editing menentukan ritme film, apakah cepat, lambat, atau dramatis film tersebutnya. Nah, editing itu yang diatur itu ada urutan adegan, kan, tempo cerita, sama transisi. Contohnya potongan cepat berarti bikin tegang, potongan lambat berarti kayak bikin dramatis gitu. Editing itu kayak menyusun puzzle. Kalau salah susun ceritanya itu pasti bakal gak jelas, bakal acak-acakan, gak sempurna, gak bakal nyambung. Kemudian slide selanjutnya ada fungsi film. Film itu punya beberapa fungsi penting. Karena film itu kan gak cuma buat hiburan aja ya. Yang pertama ada hiburan, membuat penonton enjoy. Yang kedua ada edukasi, menyampaikan informasi atau pengetahuan yang baru. Kemudian ada sosial, mengangkat isu masyarakat, misalnya kayak tentang kesehatan mental atau tentang kemiskinan, tentang kebanjiran, tentang gempa atau apapun itu, atau masalah-masalah yang lagi viral. Kemudian ada ekspresi seni. Itu tempat kreator menyampaikan ide dan sudut pandang. Jadi film itu bisa jadi alat yang kuat untuk memengaruhi masyarakat, bukan cuma sekedar hiburan aja. Kemudian slide selanjutnya di sini ada tahapan produksi film. Dalam praktiknya, pembuatan film itu nggak langsung syuting terus selesai. Enggak kayak gitu. Jadi ada beberapa tahapannya. Ada 3 di sini, ada 3 tahapan. Yang pertama ada praproduksi, tahap perencanaan. Yang kedua ada produksi, tahap pelaksanaan atau yang biasa disebut itu syuting. Kemudian yang terakhir ada pasca produksi, tahap penyelesaian. Nah, tahap praproduksi, slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada praproduksi ya, tahap perencanaan. Kita bahas dulu yang tahap praproduksi. Ini tuh tahap paling penting karena jadi dasar untuk semuanya. Kalau misalnya di tahap praproduksi ini berantakan, biasanya proses syuting juga ikut kacau, ikut acak-acakan, gak bakal tersusun rapi. Jadi ini tuh harus dipersiapkan dengan matang, sematang-matangnya. Kalau misalnya nggak matang atau misalnya kayak acak-acakan, nggak beraturan, itu nanti kesananya bisa jadi bermasalah. Yang dilakukan di tahap ini itu ada penemuan ide dan cerita.
semua film itu dimulai dari ide atau misalnya kayak kan, ide bisa dari pengalaman, terus fenomena sosial atau imajinasi. Pengalamannya bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari pengalaman dari orang lain, juga bisa. Contohnya istri remaja yang kecanduan media sosial dan rasa kesepian. Dari ide sederhana bisa berkembang jadi cerita yang kuat gitu. Kemudian di sini selanjutnya ada penulisan naskah, skrip. Naskah itu berisi dialog, alur cerita, dan deskripsi adegan. Ini tuh jadi panduan utama semua tim. Jadi setiap bikin film ya pasti harus ada naskahnya. Masa gak ada naskahnya? Nanti aktor-aktor ngafalinnya lewat mana gitu. Gak mungkin kan kayak tiba-tiba dia buat adegan sendiri. Berarti harus ada naskah, harus ada skrip gitu. Terus ada storyboard, gambaran visual setiap adegan dalam bentuk sketsa. Ini itu membantu tim memahami bagaimana scene akan diambil. Jadi gambar visual dari setiap adegan ini buat memudahkan tim untuk mengambil gambar tersebut ya, adegan tersebut. Membantu tim membayangkan hasil sebelum syutingnya gitu. Terus ada casting, pemilihan aktor, menentukan siapa yang memerankan karakter. Misalnya si artis ini memerankan karakter ini gitu. Terus jadi makanya ada casting gitu, ada pemilihan aktor untuk menentukan artis-artis ini cocoknya di karakter mana. Itu kan pasti dipilih-pilih dulu kan, nggak asal ambil gitu. Jadi kalau misalkan pemain film itu kan tadi ada casting ya. Iya. Berarti kayak misalkan mereka itu misalkan ada film yang tentang apa namanya depresi gitu. Berarti kita milih yang benar-benar kayak dia bisa mendalami peran orang yang depresi. Iya, orang yang sedang depresi. Berarti itu ada pilihan ya. Misalkan ada 3 orang yang daftar, jadi kayak seleksi lagi berarti. Iya, pasti diseleksi. Berarti produser tuh nggak asal milih. Nggak asal milih. Maksudnya kayak dia nggak ngeliat cuma dari tampilan nih ya, tampilan. Kayak coba nih artis Akila Kalista nih, coba kayaknya dia bisa gitu. Itu berarti dites dulu deh, juga sama ya? Iya, pasti dites dulu, nggak mungkin dari tes. Tesnya apa contohnya? Contohnya kayak dia suruh acting nangis gitu. Terus ya udah dia bilang menangis, habis itu bagus nih ya udah, jadi gitu. Gitu. Atau nggak misalnya dia disuruh acting marah-marah, terus dia bisa, pokoknya intinya lihat yang terbaiknya dia tuh, pokoknya diambil yang paling cocok di dia gitu, di aktor tersebut. Kalau misalnya dia lebih cocok di nangis, ya udah berarti itu buat adegan itu. Ya, jadi kalau misalnya pemilihan aktor gak cocok, itu bakal karakternya itu bisa gak hidup gitu, kayak kurang nyambung, kurang terkesan gitu filmnya. Kemudian di sini ada penentuan lokasi, location scouting, mencari tempat yang sesuai dengan cerita. Misalnya misalnya kalau kita lagi sedih, berarti di mana? Di kamar, misalnya lagi sedih berarti di kamar, di kasur, dalam gulita gitu. Habis gelap, biasanya redup atau redup. Kalau kan susah syutingnya gitu. Kalau adegan sedih di kamar gelap kan syutingnya gimana, kan nggak bisa kameranya. Ada di lighting. Ya berarti redup. Oh iya, redup. Iya benar, pintar kamu. Jadi lokasi itu sangat mempengaruhi suasana film. Kayak tadi kan, itu kan ambil contoh itu yang sedih, terus misalnya yang horor itu di kuburan, di hutan. Nah itu kan lebih kerasa kan, kayak horor-horornya nyambung kan ke film itu. Terus persiapan teknis itu termasuk ada alat, jadwal syuting dan pembagian tugas tim.
jadwal syuting itu harus ada. Kalau misalnya nggak ada, itu berarti nggak beraturan. Nanti acak-acakan jadwalnya, nanti nggak selesai ya filmnya. Gitu. Jadi semua harus siap sebelum produksi dimulai. Ini praproduksi aja udah sebanyak ini ya, dan ini harus dilakukan dengan benar. Kalau enggak, film tersebut bakal acak-acakan atau bakal nggak nyambung, nggak jelas, bakal bermasalah pokoknya. Kemudian selanjutnya tahap produksi, tahap pelaksanaan atau biasanya kita nyebutnya syuting ya. Di tahap ini semua rencana mulai dijalankan. Yang terjadi di sini ada pengambilan gambar. Jadi semua adegan direkam sesuai naskah dan storyboard. Semuanya direkam sesuai naskah yang udah disiapkan tadi saat praproduksi gitu. Terus penyutradaraan. Peran penyutradaraan itu sutradara mengarahkan aktor dan mengatur jalannya adegan. Jadi peran sutradara ini sangat penting ya, karena mengatur jalannya adegan dan emosi aktor. Kalau misalnya ada sutradara, nanti siapa yang mau jalanin? Jadi acak-acak karena semuanya yang benar harus dikerjain dengan benar gitu. Terus ada kerja tim produksi. Kerja tim produksi itu meliputi ada kameramen, sound, habis itu lighting. Pokoknya semuanya bekerja sesuai perannya. Kalau misalnya si A bagian sound, berarti ya udah bagian sound saja. Terus si B bagian lighting, terus si C bagian kameramen. Biar gak acak-acakan, gak menggabung-gabung, semuanya udah bagian peran masing-masing. Jadi gak acak-acakan ya. Pokoknya jadi film itu kerja tim, bukan kerja sendiri. Jadi kita nggak bakal bisa kalau ngerjain sendiri, karena banyak yang harus dilakuin dan gak mungkin kalau misalnya ngerjain sendiri, pasti harus ada tim anggota dan lain-lain. Kemudian tantangan produksi. Kemudian ada perekaman suara. Ada dialog dan suara diambil langsung atau nanti diperbaiki di pasca produksi di akhir pasca produksi gitu ya. Kemudian tantangan produksi ini tuh ada apa aja? Ada cuaca berubah, terus ada juga kesalahan teknis, terus kadang juga aktor lupa dialog. Banyak kan kayak aktor itu lupa dialog, gak semuanya aktor bisa langsung hafal semua naskah, semua skrip. Pasti kadang ada beberapa yang lupa atau enggak salah terus diulang-ulang lagi kan. Jadi produksi itu sering kali tidak semulus yang kita bayangkan. Pasti ada aja adegan yang diulang-ulang biar hasilnya maksimal. Jadi nggak sekali take biasanya. Jadi film-film tersebut tuh yang bagus, yang kalian tonton menurut kalian yang bagus itu sebenarnya udah hasil take berkali-kali gitu, biar hasilnya sempurna. Sama diedit juga ya? Iya. Tuh, jadi nggak asal take diot gitu. Terus udah pasti ada ini. Oke, kalian kelihatannya kayak pada ngantuk ya? Iya, betul. Emang sekarang jam berapa sih? Kok kalian itu pada ngantuk? Jam 2 siang. Jam berapa nih? Jam berapa? Dulu kalian tidur? Iya, Oke, sekarang waktunya ice breaking ya. Karena kalian udah pada ngantuk nih, udah pada ngantuk banget kelihatannya. Ayo, siapin HP dulu. Clue-nya, jangan lupakan orang ketiga. Contohnya, misalnya orang pertamanya dia, orang keduanya Elis, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Naila. Betul. Ya gimana sih Dalam tuh ngerti. Udah ngerti? Lagi ya. Orang pertamanya Naila, orang keduanya Elis, orang ketiganya siapa? Vina. Salah. Ketiganya Vina. Iya. Apa? Orang ketiganya Vina. Betul. Gimana sih? Hah? Tapi Vina salah. Iya. Jangan lupakan clue-nya. Clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga.
orang ketiganya Naila. Orang ketiganya Nashwa. tuh gitu. Jangan lupakan orang ketiga. Nggak ngerti. Coba lagi. Lagi? Orang pertamanya Dwi. Iya. Orang keduanya dia. Orang ketiganya Asam. April. April. Asam. Salah, orang ketiganya April. Gitu. Nah, gitu. Oh, berarti. Iya. Oke, paham. Sekarang. Iya. Orang pertamanya Nashwa, orang keduanya Dwi, orang ketiganya Orang ketiganya Tina. betul. Oke, paham. IQ kalian bertambah di materi ini. Nah, so, sekarang lanjut ya. Oke, kalian pernah gak ngantuk kan? Enggak. Gak boleh ada yang gini, gak boleh ada yang gini-gini. Oke, Bu. Kita lanjut ke terakhir nih. Ada pasca produksi. Ini tahap terakhir, tahap penyelesaian. Setelah syuting selesai, film belum jadi. Jadi pas waktu syuting itu film gak langsung jadi. Ada tahap ini, ada tahap pasca produksi, tahap penyelesaian. Masih perlu dirapikan lagi dan disusun. Jadi kan, misal film kan bertek-tek gitu kan. Nah nanti itu digabung-gabungin tuh semuanya. Bagian 1, 2, 3 semuanya digabungin jadi satu. Nah di tahap ini, di tahap pasca produksi, yang dilakukan itu ada editing video, memilih dan menyusun potongan gambar jadi alur yang utuh. Jadi menyusun hasil syuting jadi cerita utuh. Yang sebelumnya itu kan ceritanya belum utuh, masih terpisah-pisah. Nah di sini disusun potongan-potongan gambarnya jadi satu dan ceritanya jadi utuh. Kemudian ada sound, editing dan mixing, memperjelas suara, menambah efek dan musik. Jadi memperjelas suara tuh karena kan misal kita take video suaranya kurang jelas ya. Nah nanti di tahap ini itu bisa jadi supaya suaranya itu lebih kedengaran jelas gitu. Terus menambahkan efek. Efek itu gimana? Menambahkan efek itu maksudnya apa? Ya mungkin ya visual itu apa efek apa nih, efek suara apa efek gambar? Efek sound editing. Efek sound ya. Kan kita lagi ngomong apa namanya, ngomong yang kayak terkejut gitu tuh ya. Itu kayak ada wow gitu. Ya betul. Ya seperti itu. Kemudian ada musik. Jadi misal kayak tadi tuh adegan sedih. Terus misalkan ada efek suara hujannya. Nah terus musiknya lagu-lagu galau, lagu-lagu yang sama vibes-nya kayak misalnya dia lagi galau, berarti lagunya yang melo-melo seperti itu. Kemudian ada color grading, mengatur warna supaya suasana film itu lebih terasa. Jadi misal kayak tadi tuh galau kan, biasanya kalau galau tuh sedih tuh warnanya kayak abu-abu gitu gak sih? Gelap gitu ya? Kayak gelap kayak abu-abu, bukan yang cerah yang terang gitu kan? Kan kalau yang lebih terang itu kan bahagia, biasanya kan bahagia. Nah jadi color grading itu juga penting untuk supaya suasana film itu lebih kayak terasa gitu pas kita tonton. Terus ada rendering atau finalisasi, ini tuh tahap akhir, menghasilkan versi akhir film yang siap ditonton atau dipublikasikan. Di tahap ini film benar-benar dibentuk, kadang hasil biasa jadi luar biasa karena editingnya yang bagus gitu. Jadi semua film yang kita tonton, semua film, entah itu yang di bioskop atau yang di platform digital atau di mana itu pasti ini memakai tahap-tahapan ini, praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Nggak asal-asalan buatnya, makanya bisa hasilnya bisa sebagus itu dan bisa bikin kita terbawa suasana kan. Jadi dari pembahasan tadi bisa disampaikan bahwa film adalah media audio visual yang terdiri dari berbagai unsur seperti cerita,
penyusunan. Dalam pembuatannya, film melalui 3 tahap utama, ya kan, yang tadi udah disebutin, ada produksi, sama pasca produksi. Pokoknya ketiga tahap tersebut tuh yang udah tadi saya jelasin itu sangat penting banget ya buat film, biar hasilnya tuh maksimal, biar hasilnya tuh kayak kita bisa terbawa sama suasana film tersebut gitu. Jadi pokoknya semua film yang udah kita tonton itu tuh gak ada tahapannya ya. Maksudnya gak kayak yang mungkin kita kan yang lihat di film tuh kayak kebentar banget gitu, ternyata tiba-tiba selesai gitu ya, tiba-tiba selesai gitu kan. Ternyata prosesnya lama gitu ya, maksudnya berbulan-bulan atau lama kan. Benar. Kan saya pernah dengar film Avatar itu kan syutingnya itu kan sampai hampir 3 tahunan gitu. Iya. Berarti lama banget ya, mungkin ada proses kayak video, terus kayak anime ke editing, terus kayak ke nyanyi-nyanyiin gitu ya. Nyusun si film adegan tersebutnya kan disusun gitu. Jadi semua film yang kita tonton itu ada ini di balik layar itu ada semua tahapan ini gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup. Ini yang di tengah ada yang mau bertanya? Berarti kalau misalkan gimana film, kalau misalkan tanpa tahapan-tahapan itu, maksudnya kayak Gimana film? Ya, apakah film itu akan berhasil kalau misalkan salah satu tahapan itu tuh nggak ada? Tadi kan ada beberapa tahapan. Terus kayak misalkan apakah apa yang terjadi kalau misalkan dalam pembuatan film itu nggak ada satu tahapan itu? Bakal acak-acakan, gak bakal bisa jadi bagus, jadi sempurna. Kayak misal Asmara Genzi, jangan itu Avatar. Nah, itu kan, itu bagus kan? Itu ada tahap-tahapan, kalau misalnya nggak ada tahap-tahapannya pasti bakal berantakan, bakal gak nyambung gitu. Misal kayak video terus Ya misalkan tahapan apa namanya audio misalkan nggak dipakai misalkan. itu kurang bagus. Jadi bikin kita kurang menarik juga buat nontonnya, karena misalnya kalau misalnya itu kurang apa audio kan, misal adegan nangis tapi kayak nggak ada suara-suara misal lagu galaunya itu kurang menarik kan, kurang terbawa suasana juga kan kitanya. Berarti tahapan-tahapan yang tadi itu benar-benar penting dalam pembuatan film. Jangan sampai ada yang tertinggal satu pun. Iya, satu pun nggak boleh tertinggal, wes semuanya harus aman. Satu tertinggal itu akan ngacak kayak pembuatan gitu. Iya, bakal acak-acakan dan bakal kurang sempurna gitu. Jadi yang nonton nanti kayak kurang menarik filmnya gitu. Oke, jadi sampai sini semuanya udah pada paham? Ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada. Ada yang mau pulang ya? Iya. Oh, ya udah. Mungkin cukup sampai sini aja materi yang saya jelasin tentang konsep dasar film dan tahapan produksi film. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.